Homili saya sore ini tentang orang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sore ini kita memasuki minggu biasa yang ke-33, sekaligus adalah hari orang miskin sedunia yang ke-7. Bertepatan dengan hari orang miskin sedunia ke-7 ini, Paus Fransiskus menulis surat pastoral. Dalam surat atau pesan pastoral itu, Paus Fransiskus mengutip teks dari kitab Tobit bab 4 ayat 7 yang berbunyi, "Jangan kau palingkan muka dari seorang yang miskin." Kata-kata ini berasal dari Tobit, seorang yang sudah tua. Dan nasihat ini ditujukan kepada anaknya Tobias. Nasihat ini sekaligus merupakan suatu bentuk kepedulian Tobit terhadap orang-orang miskin. Dan ia ingin agar anaknya Tobias juga menjadi orang yang peduli terhadap orang miskin yang ia jumpai dalam kesehariannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa Tobit mengatakan jangan kau palingkan muka dari seorang yang miskin? Saya akan kutip kata-kata Paus Fransiskus yang disampaikan dalam pesan pastoral berkaitan dengan hari orang miskin sedunia ini. Paus Fransiskus mengatakan begini, iman mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang miskin adalah putra atau putri Allah, dan bahwa Kristus hadir di dalam diri orang itu. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Injil Matius bab 25 ayat 40. Apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan pertama kita mendapat contoh seorang yang tidak mau memalingkan muka, yang tidak mau memalingkan wajah dari seorang yang miskin. Orang itu adalah seorang wanita. Orang itu tidak bernama. Disebut dalam bacaan pertama kitab Amsal bab 31 ayat 10. Istri yang cakap itu
contoh seorang yang tidak mau memalingkan muka dari seorang yang miskin. Menarik di sini bahwa istri yang cakap itu tidak disebut namanya. Karena istri yang cakap itu bisa ada pada zaman itu ketika teks ini ditulis, dan bisa ada pada sepanjang zaman, juga bisa ada di ruang ini, di gereja ini, sore ini. Istri yang cakap bisa jadi adalah Anda yang adalah istri. Istri yang cakap itu bisa adalah istri Anda, para suami. Di ayat 12 dikatakan, istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya. Suami yang dapat atau yang punya istri yang seperti ini pasti happy. Yang tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Namun istri yang cakap ini ternyata bukan hanya berbuat baik kepada suaminya. Tidak berhenti di situ. Di ayat 20 ditulis, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Luar biasa. Istri yang cakap ini tidak memalingkan muka dari seorang yang miskin. Contoh lain, para pengurus seksi PSE Paroki Meruya dalam rangka Hari Orang Miskin Sedunia ke-7. Hari ini mereka mengadakan kegiatan berbagi kasih dalam bentuk bekerja sama dengan 10 warteg yang ada di sekitar Meruya. Setiap warteg diberi 100 porsi, diberi jatah 100 porsi, dengan harga setiap porsi Rp15.000. Siapapun yang beli di warteg itu hari ini cukup membayar Rp5.000. Yang 10.000 dibayar oleh seksi PSE Paroki Meruya. Jadi ada 1.000 porsi yang dikelola oleh 10 warteg. Dan setiap pembeli cukup membayar Rp5.000 dan mestinya sudah kenyang. Ini salah satu cara membantu orang miskin yang secara finansial terbatas keuangannya, sehingga kalau mau makan siang atau mau makan sore
nggak berani makan di restoran, tetapi di warteg karena terbatas. Inilah yang dilakukan oleh mereka, para pengurus seksi PSE paroki. Yang dalam hal ini kita tidak terlibat langsung. Lantas bagaimana kita mau menghayati panggilan dan kepedulian kita untuk orang-orang miskin? Paus Fransiskus mengatakan, mudahlah mendelegasikan amal kasih kepada orang lain. Namun setiap orang Kristen dipanggil untuk terlibat secara pribadi. Memang yang dikerjakan oleh seksi PSE bukan atas nama pribadi mereka, tetapi atas nama umat paroki Meruya. Namun dalam hal ini kita tidak bisa mendelegasikan amal soleh, amal kasih kita kepada PSE, paroki Meruya. Kita bisa terlibat secara pribadi lewat hal-hal yang sekiranya kita bisa melakukannya. Contoh, sore ini para suster Hermanas Karmelitas buka meja. Di meja itu dijual aneka makanan kering. Entah mereka dapat dari mana. Hasil dari penjualan itu bukan untuk mengisi perut mereka. No. Hasil dari penjualan itu digunakan untuk membantu orang-orang miskin yang belajar di sebelah biara Susteran Hermanas Karmelitas. Di sana ada satu rumah yang digunakan untuk sekolah informal. Ada sekitar 300 anak. Mayoritas mereka bukan orang Katolik dan bukan orang kaya atau dari keluarga orang mampu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu, yang belajar di situ secara gratis, dan guru-guru yang mengajar di situ juga gratis, tidak dibayar. Karena mereka mau mendedikasikan pelayanan mereka bagi orang-orang miskin. Maka kalau nanti setelah misa Bapak Ibu akan meluncur ke sana, gerakan Anda ke sana itu merupakan bagian dari kepedulian Anda kepada orang-orang miskin, di mana mereka itu perlu disapa, perlu dibantu, perlu diakui, perlu dilayani dengan baik dan dengan tulus, penuh kasih. Paus Fransiskus mengatakan, orang-orang miskin itu diberi tanda kutip tetangga sebelah. Yang mana kita tidak bisa cuek, kita tidak bisa menutup mata terhadap tetangga sebelah. Kita mesti melihat, menyapa, dan mengakui sebagai putra-putri Allah, dan Kristus hadir di dalam diri
mereka. Maka sang bijak dalam kitab Amsal bab 17 ayat 5 mengatakan begini, siapa yang mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Maka mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari orang miskin sedunia yang ke-7 ini, kita membuka mata, kita membuka hati bagi mereka, tetangga sebelah. Tuhan memberkati.